NaCl. Ada Na dan Cl. NaCl. Ada dua bagian yang kita sebut dengan kation dan anion. Nah, yang bagian depan itu biasanya kita sebut dengan kationnya, yang belakang itu adalah anionnya. Jadi ion positif dan ion negatif. Nah, kita mulai dari NaCl dulu. Tadi ada ion positif dan ion negatif. Ion positifnya adalah yang depan nih, secara umum ya. Umumnya itu yang depan. Berarti Na plus. Dan anionnya adalah Cl-. Jumlah Na sebelah kiri ada 1, sebelah kanan juga ada 1. Cl sebelah kiri ada 1, sebelah kanan juga ada 1. Berarti ini sudah setara ya. Kalau kita jumlahkan, jumlah ionnya terdapat 2 ion. Maka nilai I-nya sama dengan 2. Gitu. Jadi, kalau misal dia elektrolit, kita cek aja langsung ke jumlah ionnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kakak lanjutin nih. Ada yang mau ditanyain? Teman-teman? Lanjut ya. Natrium sulfat. Sulfat. A2SO4. Oke. Di sini juga ada kation dan anion. Ada ion positif dan ion negatif. Coba kita bagi dulu. Kalau ada oksigen, itu jadi satu kesatuan. Dia nggak bisa dipisah-pisah kayak gitu. Bukan S sendiri, O sendiri. Mereka jadi satu kesatuan. Kemudian ini ion positifnya, Na. Coba kita uraikan. Ketika diionisasi, Na2SO4 menjadi Na plus dan SO4. Tadi kakak bilang ya, ini nggak boleh dibagi-bagi. Dia satu kesatuan. SO4 2-. Udah setara belum teman-teman? Jumlah Na sebelah kiri ada berapa kira-kira? 2. Iya, benar. Ada 2. Berarti kita sesuaikan. Sebelah kanan juga harus sama. Maka jumlahnya sebelah kanan ada 2. Terus SO4 sudah setara ya. Sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Sekarang kita jumlahin nih. Berarti total ionnya ada berapa nih teman-teman? 3. Iya, ada 3 ion. Berarti jumlahnya ada 3 ion nih buat natrium sulfat. Ada 3 ion. Karena ada 3 ion, maka nilai I-nya, nilai I sejumlah 3. Nah, berarti kalau kita sudah tahu nilai I-nya, tinggal kita cari perbandingannya aja. Delta TF-nya NaCl dan delta TF-nya dari natrium sulfat. Oke. Kita cari dulu delta TF dari NaCl dulu. Nah, kalau elektrolit tadi kan dia punya nilai ini, berarti Kf kali M kali I. Nah, K dikalikan F tadi dari punyanya si gula, ternyata nilainya kan T, derajat Celcius. Kemudian nilai I dari NaCl, punyanya NaCl. Nilai NaCl tadi I-nya sebanyak 2, berarti T derajat Celcius dikalikan 2. Oh, berarti delta TF-nya adalah 2T derajat Celcius. Kemudian, coba kita cek untuk delta TF-nya si Na2SO4. Na2SO4 itu berarti Kf kali M kali I. Yaitu T derajat Celcius. Kemudian nilai I dari Na2SO4 tadi jumlah ionnya berapa nih? Berapa jumlah ion dari Na2SO4? 3. Iya, 3. Kita masukin aja. Berarti nilainya I-nya 3. Maka delta TF dari Na2SO4 yaitu 3T derajat Celcius.
Maka jawabannya untuk natrium klorida, delta TF-nya 2 derajat Celcius dan natrium sulfat adalah 3 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah yang D. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, berarti perhatikan dulu, diingat-ingat. Pokoknya yang garam, asam, dan basa itu merupakan elektrolit, sedangkan untuk gula, kemudian urea, dia termasuk non-elektrolit. Jadi tidak punya nilai I. Tapi kalau elektrolit, dia punya nilai I. Tinggal kita ionisasikan. Jumlah ionnya berapa tuh? Tinggal kita kalikan deh. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Kalau mau tanya boleh langsung, kalau nggak via chat juga boleh. Itu ya. Nggak ada nih? Nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kakak lanjutin ya. Untuk nomor 54. Nah, untuk nomor 54, coba kita cek dulu nih. Nomor 54 itu disajikan suatu reaksi. Kemudian disajikan pula sebuah grafik. Dari reaksi tersebut ada NO2 dan CO yang kita sebut dengan reaktan. Nah, untuk laju reaksi ini hanya dipengaruhi oleh reaktan doang. Jadi cuma reaktan nih yang berpengaruh. Reaktan. Nah, untuk reaktannya ada 2, yaitu si NO2, kita punya reaktan nih. Reaktannya ada NO2 sama si CO. Nah, itu kan ada 2 grafik nih. Yang satu itu adalah CO. Dan yang satunya lagi, ini adalah punyanya si NO2. Ini punya si NO2. Nah, ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu menggambarkan konsentrasi, sedangkan sumbu Y itu menggambarkan, itu kan DNO2 per DT, itu berarti menggambarkan laju reaksi. Sedangkan untuk yang NO2 itu menggambarkan laju reaksi. Ini adalah punya P. Jadi yang sumbu Y itu adalah data laju reaksi atau P. Nah, kalau kita lihat CO itu grafiknya lurus sejajar dengan sumbu X. Artinya, kalau dia sejajar dengan sumbu X, ini untuk yang CO, dia sejajar nih, sejajar dengan X. Kalau dia sejajar dengan X, berarti hasilnya sama. Semua yang dipangkatkan 0, itu pasti hasilnya 1, kan? Makanya di sini mau 1 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 0 hasilnya 1, 5 pangkat 0 hasilnya juga 1, kayak gitu. Jadi CO bisa disimpulkan karena dia sejajar dengan sumbu X, berarti dia punya orde atau pangkat yaitu 0. Ini ordenya adalah 0. Karena kalau semua dipangkatkan 0 hasilnya itu pasti 1. Kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Nah, gimana dengan yang NO2? NO2 bisa dilihat garisnya adalah linear atau nanjak terus. Kalau nanjak terus kayak gini, berarti dia ordenya 1. Ordenya 1. Bisa ditulis kayak gini. NO2 berarti pangkatnya adalah 1. Kenapa dia pangkatnya 1? 1 pangkat 1, 1. 2 pangkat 1 juga 2. Makanya dia bentuknya linear. Garisnya nanjak terus, lurus terus kayak gitu. Nah, dari grafik tersebut berarti dapat kita simpulkan bahwa persamaannya V sama dengan K. Nah, reaktannya kan ada 2 tuh tadi, NO2 dengan ordenya 1 sama CO dengan ordenya 0. Nah, karena semua yang pangkat 0 itu hasilnya 1, jadi tidak perlu kita tuliskan. Tinggal V, K. NO2 pangkat 1. 1 kan? V persamanya adalah V, K, NO2 pangkat 1. Hasilnya ini.
adalah persamaan laju reaksi dari grafik yang ditampilkan. Maka jawabannya adalah yang A. Jawabannya yang A ya. Jadi kalau misal grafiknya sejajar, itu berarti ordernya 0. Kalau dia grafiknya nanjak terus, itu berarti ordernya 1. Kalau order 2 gimana, Kak? Dia parabola, ada lengkungnya. Itu baru order 2. Kalau order 2 atau pangkatnya 2, itu garisnya parabola atau lengkung. Ordernya 2 berarti grafiknya parabola atau lengkung. Gitu. Ada lengkungnya. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Ataya ada yang mau ditanyakan? Iren? Ada yang mau ditanyain nggak? Stefani? Febri? Ada yang mau ditanyakan? Natasha? Delina? Rafa, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak nih? Kalau nggak, kakak lanjutin nih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kakak lanjutin ya. Lanjutin soal berikutnya. Oke. Ada ya, terima kasih Febri. Oke, kita lanjutin aja ke soal berikutnya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ke soal nomor 55. Nah, untuk soal nomor 55, penguraian gas AB3 di permukaan katalis pada suhu 600 derajat Celcius. Penguraian. Berarti di sini ada suatu zat yang diuraikan. Kita tuliskan dulu nih reaksinya. Sebelum kita lanjutin, kita tulisin dulu reaksinya. Reaksinya adalah AB3 diuraikan menjadi gas A2 dan B2. Berarti kita tulis dulu reaksinya. Untuk reaksinya adalah AB3 diuraikan. AB3 diuraikan menjadi, ini guys ya, diuraikan menjadi A2 dan B2. Kalau ada kata menjadi, berarti itu tanda panah. Yang dihasilkan kita sebut dengan produk, kayak gitu. Ini belum setara, A-nya di sebelah sini ada 2, berarti sini juga harus 2. Terus B-nya, oh berarti B-nya sekarang 2 kali 3 ada 6. Maka sebelah kanan juga harus ada 6, berarti ini dikalikan dengan 3. Kalau reaksinya sudah dituliskan, nah, untuk laju reaksi, tadi kan kakak bilang ya, laju reaksi itu berkaitan hanya oleh perkalian dari reaktan doang. Jadi ini yang kita sebut dengan reaktan. Jadi hanya dipengaruhi oleh reaktan yang masuk dalam laju reaksi. Produknya enggak nih. Jadi ini yang kita sebut dengan reaktan. Kita sebut dengan reaktan. Nah, kemudian diketahui nilai K. K-nya sebesar 5 kali 10 pangkat 5 molar per second. Terus yang ditanyakan di sini adalah waktu paruh. Waktu paruh reaksinya. Waktu paruh reaksinya kira-kira berapa ya? Ketika konsentrasi mula-mula atau konsentrasi awalnya sebesar 0,05 molar. Oke. Nah, untuk pertama kita harus tahu dulu order dari reaksinya. Nah, reaktannya di situ kan A, AB, 3. Pangkat X. Kenapa pangkat X? Karena kita nggak tahu nih ordernya berapa. Nah, kita cari aja berdasarkan dengan satuan. Nah, di situ untuk satuan dari laju itu pasti selalu molar per second atau konsentrasi per detik. Kayak gitu. Konsentrasi itu bisa mol per liter, bisa molar. Nah,
Dari soal yang diketahui, ternyata nilai K-nya yaitu sama satuannya, molar per second. Nah, kalau misalkan dia itu satuannya sama, dapat disimpulkan maka ini nilainya adalah 1. Satuannya sama, ternyata. Satuannya sama. Karena satuan sama, berarti di situ konsentrasi dari reaktannya nggak berpengaruh. Atau dapat kita simpulkan bahwa orde, berarti orde dari AB3 itu sama dengan 0. Dapat kita tulis kayak gini nih. Ini sama dengan K AB3 pangkat 0. Karena ordenya sama. Nah, terus kalau misalkan dia ordenya 0, gimana nih, Kak? Kita cari waktu paruhnya dulu. Masih ingat nggak kira-kira waktu paruh dari orde 0 itu gimana sih caranya? Ini rumusnya ya. Rumusnya kayak gini. T setengah sama dengan A0 atau konsentrasi awal per 2K. Ini rumusnya. Kok bisa sih, Kak, dapat rumus kayak gitu dari mana nih? Nah, dapat rumus dari sini, ini asalnya dari matematika nih. Itu dari integral. Integral dari, ini mulai dari A0 sampai A. Ini adalah integral dari dA. Turunan dari A per ordenya 0 nih. Sama dengan K, integral dari T. Ini T. Nah, A pangkat 0, tadi ya semua pangkat 0 kan hasilnya 1 nih. A-nya di sini, A-nya kan A dengan K kali T. Nah, waktu paruh itu adalah waktu di mana saat dia menjadi setengah bagiannya. Istilahnya gini, kalau kita punya satu roti, kita menghabiskan separuh rotinya itu dalam waktu berapa menit. Itu yang kita sebut dengan waktu paruhnya. Hanya di sini, waktu paruh berarti setengah bagiannya tadi ya. Jadi setengah A sama dengan K kali waktu paruhnya. Oh, berarti waktu paruh punya rumus A per 2K. Ini dari waktu paruhnya. Waktu paruhnya itu adalah waktu tadi menjadi yang diperlukan untuk suatu zat itu jadi setengah bagiannya. Kayak gitu. Nah, kalau sudah dapat rumus dari waktu paruhnya, tinggal kita masukin aja nih. T setengah sama dengan A0-nya atau konsentrasi mula-mulanya adalah 0,05 molar per 2K. Nilai K-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Tinggal kita masukin aja. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 2 per 10 kali 10 pangkat min 5. Ini sama aja. 5 kali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 4. Jadi waktu paruhnya berapa tuh? 5 pangkat 10 min 2 dibagi 10 pangkat min 4. Berarti 5 kali 10 pangkat 2. 5 kali 10 pangkat 2 second. Karena satunya tadi molar per second ya untuk K-nya. Berarti satunya tinggal second. Atau detik. Berarti waktu paruhnya adalah 500. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini asal rumusnya ya. Nah, kan nanti kalau dapat waktu paruh dari orde 1 gimana? Ya udah, berarti A0-nya tadi, yang ini, A-nya diganti dengan 1. Berarti dA per A. Kayak gitu. Ingat-ingat integralnya. Integral dari orde 1. Orde 1 di situ
Berarti nanti lawannya adalah tinggal pakai len untuk integralnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Kita lanjut nih. Ada yang mau ditanyain enggak? Nggak usah malu-malu. Tanya aja kalau misalkan masih bingung. Kak, saya mau belum paham yang ini nih. Kayak gitu. Tanyain aja. Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada, kakak lanjutin nih. Ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tagor, ada yang mau ditanyain enggak? Enggak. Oke, Delina. Terima kasih, Delina. Oke, enggak ada? Teman-teman yang lain juga enggak ada? Kalau enggak ada, kita lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya, nomor 56. Nomor 56, coba kita perhatikan dulu. Kekuatan reduktor ditentukan oleh nilai potensial reduksi standar. Kekuatan reduktor. Kekuatan reduktor itu berarti dipengaruhi oleh nilai potensial reduksi standar atau E0 reduksi. Nilai potensial reduksi standar itu adalah E0 reduksi. Adalah E0 reduksi ya. Nah, E0 reduksi itu menunjukkan E0 reduksi itu menunjukkan kemampuan reduksi dari suatu elektroda. E0 reduksi itu menunjukkan kemampuan reduksi. Jadi berdasarkan harga E0 reduksi itu menunjukkan kemampuan reduksinya. Kemampuan reduksi dari suatu elektroda. Reduksi dari elektrodanya. Nah, kalau E0 reduksinya itu semakin besar, nilainya semakin besar, E0 reduksinya semakin besar. Jadi kalau E0 reduksinya besar, reduksinya itu besar, semakin besar, maka kemampuan reduksinya juga makin besar. Kemampuan reduksi juga makin besar. Reduksi makin besar. Nah, sekarang gini. Untuk yang mengalami reduksi, itu kita sebut dengan oksidator. Dia mengalami reduksi itu kita sebut dengan oksidator. Kalau yang mengalami oksidasi, kita sebut dengan reduktor. Yang mengalami oksidasi, kita sebut dengan reduktor. Kok jadinya kebalik, kok reduksi oksidator? Iya, kalau dia mengalami reduksi, berarti zat yang lainnya mengalami oksidasi. Makanya dia disebut dengan oksidator. Dia menyebabkan zat yang lain mengalami oksidasi. Jadinya dianya mengalami reduksi, gitu kan? Nah, kalau E0 tadi nih, E0 reduksinya semakin besar, maka kemampuan reduksinya juga semakin besar. Berarti untuk pernyataannya, kekuatan reduktor ditentukan oleh nilai potensial reduksi. Benar ya? Berarti dia benar. Karena kalau makin besar nilai N0-nya, maka daya reduksinya itu makin tinggi atau oksidatornya makin tinggi. Itu berarti benar untuk pernyataannya. Nah, sekarang alasannya nih. Semakin besar nilai potensial reduksi standarnya, berarti N0 reduksinya ya, maka semakin besar kemampuan reduksi. Kemampuan reduksi itu kita sebut dengan oksidator.
oksidator, bukan reduktor. Berarti ini harusnya oksidator, bukan reduktor. Berarti untuk alasannya tidak tepat atau salah. Kalau pernyataannya benar, kemudian alasannya salah, berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang C. Kalau benar, pernyataannya benar, alasannya benar, kemudian dia berhubungan, jawabannya A. Kalau benar-benar tidak berhubungan, jawabannya B. Kalau benar, pernyataannya tapi alasannya salah, jawabannya C. Kalau pernyataannya benar, pernyataannya salah, alasannya benar, berarti D. Kalau salah semua berarti yang D. Berhubung di sini pernyataannya yang benar, kemudian alasannya yang salah, maka jawabannya adalah yang C. Gitu. Hati-hati dengan istilah oksidator dan reduktor. Hati-hati ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak, teman-teman? Oke. Terima kasih, Febri. Teman-teman yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kalau cukup jelas, kakak lanjutin. Soal berikutnya. Soal berikutnya, nomor 57. Oke, teman-teman semuanya pasti pernah dong makan telur yang udah direbus, telur rebus, atau telur ceplok, kayak gitu. Ketika kalian merebus telur, maka putih telurnya akan menggumpal. Nah, penggumpalan dari putih telur itu kita sebut dengan putih telur yang menggumpal. Kita sebut dengan denaturasi. Jadi, denaturasi itu merupakan proses rusaknya struktur dari protein. Putih telur itu mengandung protein. Putih telur itu mengandung protein. Protein apa Kak kira-kira? Ada yang tahu nggak? Apa nih kira-kira nih? Putih telur itu mengandung protein. Ada proteinnya. Proteinnya apa Kak namanya? Dia mengandung albumin. Jadi ketika kalian panaskan, dia mengalami denaturasi. Denaturasi itu apa kira-kira? Denaturasi itu kerusakan atau rusaknya struktur protein. Rusaknya struktur protein. Tapi sifatnya nggak berubah, tetap sama. Sifat dari putih telur seperti itu ya seperti itu. Rasanya pun tetap sama, jadi nggak ada pengaruhnya kayak gitu. Kenapa kok sifatnya sama? Sifatnya sama karena ikatannya itu tidak terputus kalau denaturasi. Denaturasi hanya strukturnya saja yang berubah, tapi ikatan kovalennya tidak terputus. Berarti sifat tetap sama, cuma strukturnya saja yang mengalami kerusakan. Itu yang kita sebut dengan denaturasi. Nah, kira-kira penyebabnya apa aja nih Kak? Penyebabnya macam-macam nih. Tadi yang pertama yang sering banget kita alami adalah pemanasan. Jadi pemanasan itu bisa menyebabkan denaturasi dari protein. Selain itu, ketika kalian menambahkan asam atau basa, penambahan asam atau basa itu juga bisa menyebabkan denaturasi. Jadi kalau kalian tambahin nih telur atau protein nih telur, kalian tambahkan dengan asam atau basa, itu bisa merusak dari struktur protein tersebut. Jadi ketika ditambahkan itu juga dapat merusak. Yang ketiga, ketika terdapat kandungan logam berat. Jadi kalau ada logam berat,
itu juga akan menyebabkan denaturasi. Nah, berarti untuk soal nomor 12, proses penggumpalan putih telur akibat pemanasan terjadi karena proses denaturasi. Benar ya? Denaturasi itu jadi ada kerusakan atau kerusakan dari protein, makanya menyebabkan penggumpalan putih telur. Yang bisa disebabkan oleh pemanasan, penambahan asam atau basa, kemudian penambahan atau terdapatnya logam berat. Berarti ini pernyataannya benar. Kemudian alasannya nih, denaturasi protein adalah hilangnya sifat alamiah protein karena rusaknya struktur protein selain struktur utama. Jadi untuk struktur sekundernya, tersier, dan kuarternernya itu mengalami kerusakan, tapi struktur utamanya itu enggak. Atau struktur primernya, makanya dia masih punya sifat kayak gitu. Denaturasi di sini benar ya, ada kehilangan atau ada kerusakan, rusaknya struktur protein. Ini juga benar. Kalau ada alasannya benar, pernyataannya benar, kemudian mereka saling menjelaskan, itu berarti jawabannya adalah yang benar-benar berhubungan. Berarti jawabannya adalah yang A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan aja. Yang mau ditanyain enggak? Tadi ya. Oke. Untuk jawabannya option A, B, C, dan C, D, dan E. Nah, option A itu kalau, ini kakak tulis di sini ya, option A itu jika jawabannya A, option A itu jika, ini kan ada dua ya, pernyataan sama alasan. Pernyataan. Kemudian ada alasannya. Kemudian dia berhubungan atau sesuai, alasannya sesuai nih. Kayak gitu. Pernyataannya benar, alasannya benar, kemudian mereka berhubungan, itu option jawabannya adalah yang A. Kemudian kalau yang B gimana? Kalau yang B itu pernyataannya benar, alasannya juga benar, tapi tidak ada hubungannya. Misalkan nih kayak gini, pernyataannya ketika, misalkan gini, pernyataannya penggumpalan putih telur akibat pemanasan terjadi karena proses denaturasi protein. Itu kan benar. Terus alasannya, misalkan, alasannya yang lain, pada katoda elektroda, pada katoda sel elektrokimia mengalami reduksi. Itu juga benar, katoda mengalami reduksi. Tapi mereka nggak ada hubungannya nih. Berarti jawabannya yang B. Kalau pernyataan sama alasan nggak ada hubungan. Kemudian untuk yang C itu ketika pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Untuk yang D, pernyataannya salah, alasannya benar. Kalau yang E, semuanya salah. Baik pernyataan maupun alasannya dua-duanya salah. Itu jawabannya yang E. Mana Delina? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita lanjutin ya. Lanjutin soal berikutnya. Soal berikutnya SIMAK UI tahun 2015. Pas banget nih. Tadi kita bahas elektrokimia dikit. Nah, ini ada elektrokimia.
Ada pernyataan dan ada alasan. Kita cek dulu dari pernyataannya. Suatu sel elektrokimia akan berlangsung spontan. Di sini ada kata-kata berlangsung spontan. Ketika nol selnya lebih dari 0 dan energi bebas Gibbs-nya lebih dari 0. Nah, kita cek dulu nih. Mulai dari reaksi berlangsung spontan, itu ada 3 kondisi. Reaksi dinyatakan spontan. Spontan itu ketika gimana nih? Spontan itu ketika yang pertama, E0 selnya, jadi harga potensial reduksi selnya lebih dari 0, atau nilainya positif. Nah, untuk mencari E0 sel, biasanya merupakan selisih dari E0 reduksi yang ada di katode dengan E0 reduksi yang ada di anode. Itu ya, itu untuk mencari E0 selnya. Ketika kalian hitung, ternyata hasilnya itu positif, maka reaksi berlangsung secara spontan. Itu syarat pertama. Nah, syarat kedua, ketika energi bebas Gibbs atau delta G-nya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif. Karena energi bebas Gibbs ini berkaitan sama termodinamika atau lebih dipelajari lagi di fisika, dia berbanding terbalik dengan potensial kayak gitu. Makanya kalau misalkan spontannya itu E0-nya positif, maka energi bebas Gibbs-nya di situ negatif. Kemudian yang terakhir adalah nilai K. Karena dalam reaksi sel elektrokimia itu sebenarnya terjadi suatu kesetimbangan. Nilai K itu sama dengan 1. K itu apa, Kak? K itu adalah tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangannya nilainya sama dengan 1. Tetapan kesetimbangan. Masih ingat nggak gimana cara mencari tetapan kesetimbangan? Tetapan kesetimbangan itu merupakan hasil perkalian konsentrasi kesetimbangan. Oke. Tetapan kesetimbangan K itu adalah perkalian dari konsentrasi produk dibagi dengan reaktan. Jangan lupa pangkat koefisien dibagi dengan reaktan. Ketika mereka hasilnya adalah 1, berarti reaksi itu spontan. Nah, berarti untuk pernyataan di sini ada yang salah nih. Energi bebas Gibbs-nya yang harusnya berbanding terbalik sama E0 sel atau potensial sel reduksi standarnya. Kalau misalnya E0 selnya positif, dia dinyatakan spontan kalau energi bebas Gibbs-nya negatif atau kurang dari 0. Berarti di sini tidak sesuai nih pernyataannya, berarti salah. Harusnya di sini delta G-nya kurang dari 0. Kurang dari 0. Itu tidak sesuai ya. Kurang dari 0. Berarti pernyataan di sini adalah salah. Sekarang kita cari alasannya. Energi bebas Gibbs akan berubah ketika terjadi perubahan konsentrasi. Oke, di sini yang disoroti adalah perubahan konsentrasi sesuai dengan persamaan Nernst. Kalau misal kalian bingung, lihat aja nih, ada persamaan Nernst-nya. Persamaan Nernst di sini E0 sel sama dengan E0 sel sama dengan E0 sel dikurangi RT dikali NF ln Q. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah di Q. Apa itu Q? Q di sini itu adalah tetapan kesetimbangan. Jadi di sini Q itu adalah tetapan kesetimbangan. Jadi Q itu juga sama, tetapan kesetimbangan. Nah,
tadi, tetapan kesetimbangan dipengaruhi oleh konsentrasi nggak? Dipengaruhi kan? Konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Berarti energi bebas Gibbs juga dipengaruhi oleh konsentrasi. Tetapan kesetimbangan. Kesetimbangan. Itu ya. Berarti dia juga dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, kalau di sini kan ada R sama T. Ingat nggak persamaan gas ideal? PV, N, R, T. P itu tekanan, T itu adalah volume, R itu tetapan gas ideal, T adalah suhu. Oh, berarti energi bebas Gibbs selain dipengaruhi oleh konsentrasi, dia juga dipengaruhi oleh tadi suhu, tekanan, dan volume. Berarti energi bebas Gibbs juga dipengaruhi oleh tadi satu konsentrasi, kemudian dipengaruhi pula oleh tekanan, kemudian dipengaruhi pula oleh volume, dan yang terakhir adalah suhu atau temperatur. Oke. Berarti untuk pernyataan tersebut sudah pernyataannya salah, kemudian alasannya energi bebas Gibbs akan berubah ketika terjadi perubahan konsentrasi. Benar ya? Benar. Karena konsentrasi juga berpengaruh. Jadi kalau pernyataannya benar, alasannya salah, berarti jawabannya adalah yang apa nih? Salah pernyataannya, tapi alasannya benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Jadi jawabannya yang D ya. Kalau alasannya benar, jawaban atau alasannya di sini benar ya. Atau pernyataannya salah, di sini adalah D. Tapi kalau pernyataannya benar, alasannya yang salah, berarti itu yang C. Kalau salah semua, berarti jawabannya adalah yang D. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyain, ditanyain aja. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Ada yang mau ditanyakan? Apa ya ada yang mau ditanyakan? Oke. Delta G itu adalah energi bebas Gibbs. Ya. Berarti ini adalah energi bebas Gibbs. Delta G-nya adalah energi bebas Gibbs. Bebas. Gibbs ya. Itu delta G. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mau tanya lagi nggak teman-teman? Ada nih? Kalau nggak ada, kita lanjutin nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Q sama K itu sama ya, dia merupakan konstanta atau tetapan kesetimbangan. Bedanya, kalau Q itu bisa berdasarkan eksperimen. Kalau K itu udah tetapan mutlak nih, mau di negara sini, negara sono, nilai K itu tetap sama segitu. Misalkan KSP dari AGCL 10 pangkat min 12, di negara manapun tetap sama. Itu namanya K. Tapi kalau Q itu bisa berdasarkan hasil eksperimen. Bedanya itu. Tapi dua-duanya tetap sama, merupakan tetapan dan dipengaruhi oleh konsentrasi dari produk dan reaktannya. Ya, dua-duanya tetap dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan dan produk. Kalau nggak ada, akan lanjutin lagi nih. Soal nomor
59. Nah, soal nomor 59 ini sebenarnya soalnya termasuk mudah. Cuma kita harus memahami konsepnya dulu. Hati-hati, jangan sampai kebalik. Sekali kebalik, maka jawaban kalian salah. Makanya di sini harus benar-benar kalian pahami konsepnya dulu. Nomor 59 nih. Data reaksi eksotermik. Kebetulan di sini sudah dikasih tahu reaksi tersebut adalah eksotermik. Eksotermik, kalau kalian masih ingat, eksotermik itu delta H-nya yang positif atau yang negatif? Delta H-nya positif atau negatif nih teman-teman? Eksotermik, ada eksotermik, ada endotermik. Nah, eksotermik itu delta H-nya positif atau negatif nih? Exit. Dikata exit. Exit itu artinya keluar. Kalau dia mengeluarkan panas, berarti panas dalam sistemnya itu berkurang. Makanya di sini nilai delta H-nya negatif. Untuk eksotermik itu delta H-nya negatif. Kalau endotermik itu delta H-nya positif. Delta H-nya positif. Ingat ya tadi, exit, exo, itu berarti keluar. Kalau keluar berarti nilainya berkurang. Kalau endo itu berarti bagian dalam, berarti dia ketambahan kalor untuk sistemnya. Makanya delta H-nya positif nih. Gitu. Selanjutnya sudah diketahui reaksinya. Berarti karena ada keterangan reaksinya eksotermik, maka nilai delta H-nya negatif. Kalau nggak ada keterangan reaksinya eksotermis atau endotermis, kalian perhatikan nilai delta H. Kalau delta H-nya negatif, berarti dia eksotermis. Kalau delta H-nya positif, berarti dia endotermis. Berarti dapat disimpulkan reaksi tersebut, reaksinya adalah eksotermis. Reaksinya tadi 4 NH3 ditambah dengan 7O2 Nah, ciri dari reaksi kesetimbangan itu biasanya panahnya bolak-balik. Menghasilkan 4 NO2 ditambah dengan 6H2O. Nah, berarti ini delta H-nya adalah negatif karena dia eksotermis. Dapat disimpulkan bahwa reaksinya kan bolak-balik nih, berarti yang ke arah kanan atau ke arah produk itu adalah reaksi eksotermik. Karena kesetimbangan itu reversible atau bolak-balik. Eksotermik. Kalau ke arah kanannya eksotermik, berarti kebalikannya ini adalah endotermik. Ke arah sebaliknya berarti endotermik. Yang di sini adalah ke arah reaktan. Makanya, nanti kalau udah masalah kayak gini, perhatiin dulu, dia delta H-nya negatif atau positif. Bukan berarti setiap ke kanan itu adalah eksotermik, enggak. Kita perhatikan dulu nilai delta H-nya, positif atau negatif. Kalau negatif, berarti ke kanannya eksotermik. Kalau dia positif, berarti yang ke kanannya endotermik. Kayak gitu. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Untuk di sini, dalam soal, dia dimintanya adalah meningkatkan kuantitas NO2. Kuantitas NO2. NO2 di sini dia sebagai produk.
Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran dari kesetimbangan. Yang pertama adalah suhu. Ketika suhu dinaikkan atau suhunya ditingkatkan, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Kesetimbangannya akan geser ke arah mana, Kak? Kalau suhunya naik, dia ke arah endotermik. Endotermik. Nah, diingat-ingat tadi endotermik itu yang nilai delta-nya positif. Delta-nya adalah positif. Oh, berarti kalau suhu naik, dia ke arah positif atau yang endotermik. Kalau suhunya turun, dia ke arah endotermik. Nah, kalau suhunya naik, dia ke arah endotermik. Kalau suhunya turun, dia ke arah eksotermik. Atau yang delta-nya negatif. Eksotermik. Yang ke arah delta-nya negatif. Oke. Nah, dari soal ini, yang diminta adalah gimana caranya untuk meningkatkan kuantitas atau jumlah NO2. Kebetulan NO2 di situ adalah produk. Produk berarti sebelah kanan. Dan kebetulan reaksinya adalah reaksi eksotermik nih di soal ini. Berarti gimana caranya supaya dia ke arah kanan, supaya NO2-nya meningkat. NO2-nya meningkat, NO2-nya naik. Jadi untuk NO2 naik, NO2 bertambah, jadi dia reaksi harus bergeser ke produk. Harus geser ke produk atau ke arah kanan. Dan kebetulan ke kanan itu adalah reaksi eksotermik. Biar dia ke arah reaksi eksotermik, maka suhu harus dinaikkan. Berarti suhu harus dinaikkan. Jadi untuk pernyataan tersebut, nomor 1. Suhu harus diturunkan ya, karena dia harus ke arah eksotermik. Harus ke arah eksotermik berarti suhu harus diturunkan. Bertambah atau ke arah produk atau ke arah kanan atau ke arah eksotermik, maka suhu harus diturunkan. Berarti untuk pernyataan nomor 1 itu salah. Sebenarnya sih kalau nomor 1 salah udah pasti, nomor 3 itu juga salah karena jodohnya 1 itu sama 3. Nomor 1 salah, udah pasti nomor 3 salah. Sekarang kita cek yang nomor 2, penambahan H2O. Penambahan H2O dan penambahan Ne. Kamu tanya nih, ada nggak Ne pada reaksi? Nggak ada ya, adanya NH3, O2, NO2, sama H2O, nggak ada Ne. Berarti Ne nggak berpengaruh dong di situ. Dia nggak akan mempengaruhi penambahan dari produk. Berarti ini tidak berpengaruh. Tidak ada Ne. Berarti Ne-nya tidak berpengaruh. Oke, selanjutnya. Kita cek dulu. Ne tidak berpengaruh. Penambahan dari itu yang ini option 1, option satunya berarti T-nya harus diturunkan. Kemudian yang Ne, yang option 3, dan option 2 ini berkaitan sama penambahan konsentrasi. Konsentrasi. Nah, konsentrasi ini berkaitan seperti balance atau timbangan. Balance. Konsentrasi itu kan jumlah zat nih, berarti berkaitan sama timbangan. Ketika dia dinyatakan setimbang, itu ketika jumlah produk sama reaktannya sama. Timbangan. Jadi, ketika dia balance atau setimbang, berarti jumlah dari reaktan sama produknya itu harus sama. Lurus.
Ini reaktan, di sini produk. Harus jumlahnya sama. Kayak gitu. Itu kalau misalkan balance. Nah, berarti kalau misalkan nih, saya tambahin. Tadi yang ditambah adalah H2O. Coba kita cek dulu penambahan H2O. H2O ditambah. H2O itu sebagai produk. Di situ dalam reaksi dia adalah produk atau sebelah kanan. H2O ditambah. Kalau H2 ditambah, berarti akan mempengaruhi kesetimbangan. Ditambah. Akan mempengaruhi kesetimbangan. Jadinya timbangannya nggak balance lagi nih. Ini kan, produknya lebih banyak daripada reaktannya. Ini reaktan, ini produk. Jadi produknya lebih banyak, berarti nggak balance kan? Supaya balance, maka reaksi akan segera diarahkan ke reaktan. Reaksi bergeser ke reaktan. Bergeser ke reaktan. Bergeser ke reaktan. Padahal dimintanya tadi, itu kan jumlah dari NO2. NO2 itu adalah produk. Dimintanya dia harus ke arah produk. Tapi reaksi bergeser ke reaktan. Berarti kan nanti jumlah produknya nggak maksimal lagi. Kayak gitu. Berarti yang option kedua itu juga salah. Menambahkan H2O tidak menambahkan jumlah NO2 atau kuantitas dari produknya itu berkurang, enggak, malah kuantitas dari produknya itu akan berkurang. Kenapa? Karena reaksinya bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Oke, selanjutnya berarti kesimpulannya gimana Kak buat reaksi nih? Buat pengaruh dari konsentrasi. Jadi pengaruh konsentrasi ini kayak gini. Pengaruh konsentrasi. Pengaruh dari konsentrasi itu berkaitan sama tadi. Jadi kalau konsentrasinya ditambah, misal nih, konsentrasi atau jumlah dari reaktan, misalkan jumlahnya ditambah, maka dia malah reaksinya bergeser ke lawan. Reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya. Kayak sistem timbangan tadi, untuk menyeimbangkan kembali. Ketika produknya ditambah, berarti kan reaksi sudah nggak setimbang lagi. Buat menyeimbangkan kembali, maka reaksi harus segera digeser ke sebaliknya. Makanya ketika tadi produk ditambah, reaksi malah ke arah reaktan. Kalau reaktan yang ditambah, maka reaksi akan ke arah produk. Jadi kalau misalkan pengaruh konsentrasi, ketika ditambahkan, reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya. Tapi kalau ketika konsentrasi atau jumlah zatnya dikurang, dia akan bergeser ke arah yang dikurangin. Ke arahnya. Jadi maksudnya gimana nih Kak? Misal nih, contoh misalkan H2O dikurangin. H2O dikurang nih. H2O tadi sebagai produk. H2O dikurang. Kalau H2O dikurang, berarti reaksi akan ke arah yang dikurangin tadi. H2O produk ya. Produknya dikurangi jumlahnya. Dikurangi, maka reaksi akan ke arah yang dikurangi tadi, ke arah H2O. Tapi kalau dia ditambah, itu malah reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya.
Gitu. Itu pengaruh dari konsentrasi. Terus apalagi nih? Berarti yang nomor 3 tadi salah ya. Yang nomor 4 adalah menurunkan volume. Nah, gimana nih pengaruh untuk volume? Pengaruh volume terhadap pergeseran keseimbangan. Pengaruh volume. Yang ketiga, volume. Untuk volume itu berkaitan dengan, kalau kalian masih ingat hukum Gay-Lussac, bahwa perbandingan volume itu menunjukkan perbandingan koefisien. Jadi bergantung pada koefisiennya. Nah, untuk volume itu setara nih dengan koefisien. Jadi, kalau untuk volume setara dengan koefisien. Ketika volumenya diperbesar, kalau volumenya itu diperbesar, dia akan ke arah yang OF-nya besar nih, ke arah yang total koefisien besar. Besar. Kalau misalkan volumenya dikurangi, berarti dia akan ke arah yang total koef-nya kecil. Koefisiennya kecil. Tapi harus hati-hati nih teman-teman. Buat volume yang masuk di dalam pengaruh dari kesetimbangan itu hanya yang punya fasanya. Fasanya itu hanya yang gas atau akil. Aqueous aja. Kalau solid sama liquid dia dianggap konstan, jadi tidak berpengaruh kayak gitu. Nah, sekarang kita cek dulu. Untuk reaksinya tadi adalah 4NH3, kebetulan semuanya fasanya gas, berarti dia berpengaruh ya. 4NH3 ditambah dengan 7O2 menghasilkan 4NO2 dan 6H2O. 4NO2 dan 6H2O. Semua fasanya berupa gas. Kita cek dulu total koefisiennya. Sebelah kiri reaktannya. Reaktan ini adalah produk. Untuk reaktannya total koefnya adalah 4 ditambah 7, yaitu 11. Sedangkan yang sebelah kanan koefnya 4 ditambah 6, yaitu 10. Nah, berarti untuk pernyataan nomor 4 itu berkaitan dengan penurunan volume wadah. Jadi volumenya diturunkan. Ketika volumenya diturunkan atau dikurangi, kalau volumenya turun, berarti tadi ke arah koef yang kecil. Kalau volumenya dikurang, dia akan ke arah koef yang kecil. Arah koef yang kecil. Koef yang kecil itu yang mana nih? Yang jumlahnya 10, yaitu punyanya si produk. Maka reaksi akan geser ke arah produk. Kebetulan NO2 tadi juga merupakan produk. Berarti penurunan dari volume atau penurunan volume dapat membuat reaksi bergeser ke arah produk. Berarti NO2-nya akan bertambah. Kenapa dia bertambah? Karena volumenya dikurangin. Kalau volumenya dikurangi, dia akan ke arah koef yang kecil. Kebetulan produknya yang koefnya kecil. Jadi yang nomor 4, pernyataan nomor 4 itu benar. Yang nomor 4, pernyataannya berarti benar, sesuai. Ada satu lagi sebelum kakak ini ya, lanjutin. Ada lagi yaitu terkait dengan tekanan. Tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau misalkan tadi P
itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau misalkan P-nya ditambah, dia akan malah ke arah tambah, dia akan geser ke OF yang. Jadi kalau misalkan P-nya ditambah, tekanannya tambah, berarti dia akan ke arah tambah, dia akan ke arah OF yang kecil. Karena dia berbanding terbalik tadi. Kalau tekanannya dikurang, jadi dia akan ke arah yang OF-nya besar. Berbanding terbalik dengan volume tadi ya. Oke, berarti kalau misalkan yang benar hanya pernyataan nomor 4, maka jawabannya adalah kalau benarnya 1, 2, dan 3, maka jawabannya adalah A. Kalau benarnya 1 dan 3 adalah B. Kalau 2 dan 4 adalah C. Kemudian kalau 4 saja itu adalah D. Kalau misalkan semuanya itu berarti E. Nah, berhubungan di situ yang benar hanya nomor 4 saja, jadi jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah D. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Jawabannya adalah D. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kakak lanjutin. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, kakak lanjutin nih. Soal nomor 60. Nah, ini termasuk sering juga nih buat yang simaknya terkait dengan soal elektrokimia. Dan elektrokimia di sini adalah soal elektrolisis. Oke. Nah, hati-hati untuk soal elektrolisis yang ini nih. Ada kata-kata kunci di sini adalah larutan. Larutan ini jadi jebakan banget kalau kalian nggak teliti. Larutan. KCl dielektrolisis dengan menggunakan elektroda PT. Nah, KCl itu merupakan larutan. Kita pisahkan dulu, ionnya ada apa aja sih? Larutan KCl. KCl kalau diionkan menjadi K plus sama Cl min. K plus sama Cl minus. Nah, untuk kationnya itu nanti akan bereaksi di katoda. Tapi hati-hati, buat K itu adalah golongan 1A. Jadi kalau misalkan ada larutan, kemudian kationnya itu dari golongan 1A, kationnya dari golongan 1A atau golongan 2A, itu biasanya yang bereaksi adalah H2O. Jadi kationnya itu lebih susah untuk tereduksi, makanya hidrogen pada H2O yang akan tereduksi. Maka reaksinya, reaksi di katodanya, reaksi di katodanya adalah 2H2O, yang tereduksi adalah hidrogen, maka membentuk gas H2, dan sisanya adalah basa, 2O-. Kita setarakan nih muatannya. Di sana sebelah kanan itu -2, maka sebelah sini juga harus -2. Dengan cara apa? Ditambahkan elektron. Ini 2-min. Ini untuk reaksi yang terjadi di katoda. Nah, katoda, ingat, karet. Jadi katoda itu yang mengalami reduksi. Katoda itu untuk yang reduksi. Berarti anoda itu yang mengalami oksidasi. Katoda yang mengalami reduksi.
Terus untuk anoda itu yang mengalami oksidasi. Nah, untuk anodanya itu berkaitan dengan anion. Anionnya di situ Cl-. Kalau dia nggak mengandung oksigen, maka dia bisa teroksidasi sendiri. Tapi kalau ada oksigen, maka yang teroksidasi sama air. Nah, ini karena nggak ada oksigen, maka Cl-nya yang teroksidasi menjadi Cl2. Terus kita setarain dulu nih. Di sini 2, maka di sini juga harus 2. Terus yang terakhir adalah muatannya. Muatannya di sini min 2, pas sebelah kanan juga harus min 2. Kalau udah setara, berarti ini anoda ya. Anos. Jadi anoda mengalami oksidasi. Dan mengalami oksidasi. Oke, kita analisis dulu dari option nomor 1. Ion Cl- mengalami reduksi. Salah. Harusnya dia tadi mengalami oksidasi. Harusnya oksidasi. Oke. Kalau option 1 salah, seperti yang Kak bilang tadi, jodohnya juga sudah pasti salah. Yang 3 juga sudah pasti salah. Karena air di sini dia yang mengalami reduksi. Sekarang yang nomor 2 dan 4 berkaitan sama massa. Kuncinya cuma ada 1. Kuncinya untuk di sini itu berkaitan sama, kalian nggak usah ngapalin semua rumus. Karena ada hukum Faraday 1, 2, dan lain-lain. Kalau ngapalin rumus mungkin nanti kita nggak cukup ya buat ngapalin semuanya. Berarti kita patokannya cuma 1 aja, berkaitan sama mol elektron. Kuncinya di sini. Kuncinya mau ditanyain soal elektrolisis yang kayak gimana pun, kuncimu cuma 1, mol elektron. Dapat mol elektron, mau ditanyain apapun, nggak ada masalah. Nah, mol elektron kuncinya di sini. Ada dari soal bahwa larutan yang dielektrolisis memiliki arus. Kuat arus sebesar 20 miliampere. Kemudian waktunya selama 48.250 detik. Nah, kalau sudah dapat 2 ini, udah beres lah. Ini mencari mol elektronnya gimana, Kak, kalau dapat itu? Mol elektron itu sama aja Farad. Farad itu apa, Kak? I dikalikan T per konstanta dari muatan, yaitu 96500 kolom. Jadi kalau kamu udah dapat ini aja, mau ditanyain apa aja nggak masalah. Kuncinya tadi di mol elektron. Mol elektron itu sama dengan I kali T per 96500. Sudah dapat, udah tinggal masukin aja. Ini tadi 20 ya. 20 dikalikan dengan T-nya 48.250 dibagi dengan muatannya. Muatannya di situ adalah 96.500 kolom. Tadi hitung ya. 0,01 mol ya. Milimol. Berarti milimol. Kak 0,01 1. Molnya adalah 20 dikali 48.250 dibagi 96.500. Coret. Kita coret aja dulu. 20 sama. Kemudian 2 dibagi 965. 65 berarti 4. 8. 2,5. Berarti dapatnya 10 ya. 10 milimol. Kenapa di sini milimol? Karena di sini masih miliampere. Kalau ampere baru mol. Dapat molnya, mau diotak-atik kayak gimana pun nggak ada masalah. Kuncinya di sini. 10 milimol. Kalau udah dapat mol dari elektron, mau ditanyakan mol. Kalau udah dapat molnya elektron, mau ditanyain mol dari yang lainnya, nggak ada masalah.
Kita coba dulu dari mol H2. Kita cari mol yang lain. Kan di situ ditanyakan dalam massa. Berarti kuncinya adalah kalau udah dapat molnya dia, cari mol yang lain nggak masalah. Mol H2 dan mol Cl2. Kita cek dulu aja di reaksinya. Reaksinya di katoda dan reaksi di anoda. Di katoda tadi 2 di katoda tadi reaksinya adalah 2H2O. Yang menghasilkan H2 plus 2O-. Kemudian untuk reaksi di anoda adalah 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, kuncinya di sini. Tadi kita udah dapat nih, mol elektronnya yaitu 10 milimol. 10 milimol, ini juga sama, 10 milimol. Karena elektron itu menunjukkan arus listriknya, jadi pasti molnya sama. Dimanapun, mau di katoda maupun di anoda, pasti mol elektronnya sama. Nah, kalau misalkan sudah diketahui mol elektronnya, berarti mol H2 sama mol Cl2 itu bisa ditemukan. Dari mana? Perbandingan koefisien. Berdasarkan perbandingan koefisien ditemukan, oke, perbandingan koefisien dapat dilihat ya, bahwa H2 sama Cl2 itu setengah dari elektronnya. Berarti dari perbandingan koefisien, dari perbandingan koef, dapat kita temukan koefisiennya dapat dilihat bahwa mol Cl2 itu sama dengan setengah mol elektron. Jadi sama dengan setengah kali 10 milimol, yaitu 5 milimol. Selanjutnya adalah mol H2. Mol H2 juga terlihat ya berdasarkan koefisiennya, yaitu setengah dari mol elektron. Karena setengah dari mol elektron berarti setengah kali 10, yaitu 5 milimol. Oke. Kalau sudah dapat mol mereka berdua, udah mau ditanyain massa mau volume nggak masalah. Kebetulan di sini yang ditanyakan adalah berkaitan sama massa. Kita cari aja hubungan mol dengan massa adalah massa per mR. Hubungannya. Berarti kalau misalkan ditanyakan massa dari H2, tinggal ini aja. Berarti mol kali mR-nya. Yaitu molnya tadi 5 milimol. Dikalikan dengan mR-nya 2 kali 1. Berarti 10 miligram. Kenapa miligram? Karena di situ masih milimol juga. Kalau milimol berarti miligram. Terus, gimana dengan massa dari Cl2? Massa dari Cl2 juga sama. Tinggal mol kalikan mR. Itu 5 kalikan 2 kali 35,5. Berarti ketemunya adalah 5 dikalikan 71, berarti 3. Gitu. Oke, berarti untuk option 2 dan option 4 jawabannya sesuai ya. Nomor 2 dan nomor 4. Kalau nomor 2 dan nomor 4 benar, berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang ditanyain, berhubung waktunya sudah cukup ya, sudah selesai,
Kakak tutup dulu, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan. Oke, Kakak tutup dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung pada siang ini. Semoga bermanfaat. Sukses terus buat kalian. Semoga dilancarkan buat ujiannya nanti. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Apip dan teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa besok sesi 12 pindah ke hari Jumat di jam yang sama karena ada TO detik. Sekali lagi terima kasih Kak Apip dan semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.